Hai Sobat Hijau, kembali lagi di podcast Keliling Bumi. Kenali lingkungan bareng Bumi. Tua Gapat. Hai kamu Sobat Hijau, ayo ikutlah keliling bumi. Dengar cerita yang asik, kenal lingkungan bareng bumi. Oke, kembali lagi di podcast Keliling Bumi bareng aku Rista. Nah, kali ini topiknya nggak akan kalah seru nih sama uji emisi kemarin, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak muda yang keren dan kreatif dan juga tentunya peduli lingkungan. Tapi nggak sama anak-anak muda aja, kita juga ada bapak dan ibu yang keren banget di sini. Nah, di sini ada tenaga ahli Menteri Bidang Pemulihan Lingkungan dan juga juri video sinematik nih, ada Bapak MR Karliansyah. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Aduh, baik. Ini Bapak sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nah, nggak cuma ada Bapak Karli aja nih, kita ada Bu Desi juga nih. Halo Ibu Desi. Hai, apa kabar? Aduh. Semuanya sehat ya? Sehat, harus sehat dong. Nah, kita juga seperti yang udah kita mention ya, kali ini kita bakal ada anak-anak muda nih yang kreatif, yang cekatan dan peduli lingkungan juga nih. Ada Ari Wibowo dan tim sebagai pemenang lomba video sinematik. Boleh dong disapa-sapa dulu nih Ari Wibowo dan tim untuk sobat-sobat hijau yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selam- Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari tim draft kuliah yang kemarin alhamdulillah juara. Kami mengangkat tema tentang Wanagama UGM. Ya. Tim kami itu ada 3 ya. Yang kali ini tidak sempat hadir itu satu karena orangnya udah lulus dan kerja di Lampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya nih? Ari Wibowo gimana kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah kabarnya pusing ya semester 7 Aduh, udah nyusun skripsi ya? Iya, mulai stres ya, banyak tugas. Nggak apa-apa, semua pasti akan berlalu ya. Oke, lanjut. Terima kasih Ari Wibowo. Lanjut ke Anelka dan Davin sebagai pemenang dari Lomba Desain Pemulihan Lingkungan. Halo Davin mungkin atau Anelka, mau sapa-sapa dulu nih untuk sobat-sobat hijau yang ada di rumah. Ya, halo, selamat siang semuanya. Siang. Kami dari perwakilan tim itu. Ini sorry banget yang bisa datang cuma berdua, soalnya yang duanya lagi menyelesaikan S2. Mantap. Yang satu udah lulus dari S2, sedang ada pekerjaan juga. Alhamdulillah kemarin kita menang tim lomba desain pemulihan lahan. Sekarang saya lagi nyelesain S1, Anelka juga masih menyelesaikan S1-nya. Anelka lagi magang ya kalau nggak salah? Masih. Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Halo juga teman-teman semua dan Bapak Ibu yang di studio dan juga yang lainnya. Alhamdulillah kami mohon maaf juga tadi udah disampaikan hanya berdua yang bisa hadir dan saya juga mungkin sedang saat ini kesibukannya untuk menyelesaikan S1. Tapi kita hadir sama-sama di sini untuk saling bersapa. Oke, terima kasih banyak ya Davin dan Anelka. Oke, lanjut nih untuk yang terakhir, ada Anita, Nikmatul, dan Fatimah sebagai pemenang Lomba Desain Pemulihan Lingkungan kategori pemberdayaan masyarakat. Boleh dong disapa-sapa dulu nih kita. Ya, halo. Oh ya, kenalin, aku Anta. Kebetulan di sini yang hadir ada 3 orang, 1 berhalangan. Kemarin juga ya alhamdulillah menang, dapat kesempatan untuk menjadi salah satu yang terfavorit gitu. Dan di sini kesibukannya untuk saat ini menyelesaikan kegiatan perkuliahan untuk S1. Oke, kalau yang lain kesibukannya apa nih? Kalau saya juga, perkenalkan nama saya Fatima, saya dari tim Ampli Mantrana ya. Kalau kita sebenarnya berempat, satunya belum bisa hadir, lagi kuis.
ya maklum kita semua masih S1. Kesibukan kita semua ya kalau dari Nikmatul itu insya Allah magang ya. Terus kalau Anita juga udah mau lulus karena 3,5 tahun, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Keren. Kalau teman saya yang belum hadir ini lagi sibuk kuis. Kalau saya mengambil apa ya, semester pendek di ITB, jurusan manajemen bisnis. Jadi saya ngambil di 2 tempat, ITS dan ITB. Mantap. Wih. Mantap banget Surabaya ya. Bandung, Surabaya Bandung. Dapat Jadi ini kayak- singkatan nih dari Pak Karli, Surabaya. Oke. Iya, jadi seperti itu ya lagunya Kereta Api ke Bandung dan Surabaya. boleh juga ya. Oke, kalau Nikmatul sendiri kesibukannya apa nih? Atau sama kah sama Fatimah? Perkenalkan dulu ya, nama saya Nikmatul Khairia, saya dari tim Abimantrana. Untuk saat ini kesibukan saya mungkin sedang magang dan mohon maaf kalau mungkin saya sedang berbicara agak berisik karena ini saya sedang ada di kantor. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal ya. Untuk tim Abimantrana nih, Abimantrana. Oke. Nah, Pak Karli, Bu Desi, karena kita nih udah kenalan ya sama pemenang-pemenang. Loh, ada lomba desain, karya tulis, video sinematik, keren-keren semua nih. Betul. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih sama salah satu yang pertama dulu deh. Dari yang pemenang karya tulis SMP dulu kali ya Pak Karli ya. Ada Rebecca Manurung dengan judul karya tulis Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Danau Toba nih. Waduh. Mana nih Rebecca nih? Kita tanya-tanya dulu yuk. Oke. Ada halo. Nah, untuk Pak Karli sendiri atau Bu Desi ada pertanyaan seputar Rebecca nih? Mau tanya-tanya dulu nggak? Ya. Rebecca sekarang di mana? Masih kuliah atau di mana? Saya masih SMP, Kak. Mantap, keren. SMP udah mikirin Danau Toba. Iya, hebat. Keren ya. Keren. Nah, kalau Bu Desi ini ada pertanyaan nggak nih sama Ya Rebecca? sih, sebetulnya apa sih yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti kegiatan seperti ini? Jadi sebenarnya yang membuat saya tertarik dalam mengikuti kegiatan ini karena yang pertama sebenarnya saya ada minat juga dalam hal menulis karena di sekolah saya juga ada suatu bisa dibilang pelajaran yang dimana kita di sekolah saya itu kayak ada pelajaran judulnya karya tulis. Jadi di situ yang membuat minat saya dalam mengikuti lomba ini karena saya suka menulis juga gitu. Dan papa saya juga seorang penulis, makanya saya terinspirasi dari papa saya untuk menulis. Oke. Like father, like daughter ya. Luar biasa Benar, sekali, luar biasa. Hebat. sekali. Hebat banget nih. Nah, kalau aku juga ada pertanyaan nih buat Rebecca. Kenapa sih kamu milih Danau Toba nih buat karya tulis kamu? Sampai ini loh, sampai menang loh ya. Berarti kan karya tulisnya tuh interesting gitu. Oke Kak, jadi alasan saya sebenarnya memilih Danau Toba sebagai topik dari karya tulis saya itu sebenarnya karena mama saya sendiri yang berasal dari Pulau Samosir, yang kita tahu kan Pulau Samosir itu berada di tengah-tengah Danau Toba, dan waktu saya kecil juga saya sering kali berkunjung dan berwisata bareng keluarga saya ke Danau Toba itu sendiri, jadi saya bisa melihat gitu keindahan alam yang ada di Danau Toba. Selain itu alasan saya memilih Danau Toba ini sebagai topik dari karya tulis saya itu juga karena kita kan tahu bahwa Danau Toba itu merupakan salah satu danau terbesar di dunia, dan ini juga termasuk salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia karena keindahannya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat dan membaca bahwa keindahan alam di Danau Toba ini semakin hari semakin berkurang, baik itu dari kualitas airnya maupun hutan-hutan di sekitarnya. Jadi menurut saya penting banget untuk masyarakat di sekitar, baik itu masyarakat yang tinggal di dekat sana, para pelaku usaha, dan juga para wisatawan yang berkunjung untuk mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Danau Toba. Saya juga berharap dengan saya menulis ini bisa memotivasi para pemerintah pusat dan daerah untuk mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan.
alam yang ada di Danau Toba dan sekitarnya. Gitu sih Kak alasan saya mengapa tertarik mengambil Danau Toba. Oke, menarik banget ya Bapak ya Ibu tentang karya tulisan. Ini masih SMP loh. Iya, makanya hebat sekali ya, Pak. Keren banget ya. Hebat sekali. Hebat sekali. Terus lanjutkan ya karya tulisnya, nanti siapa tahu bisa bikin karya tulis yang lebih cemerlang lagi, lebih menarik lagi, dan juga tetap menjaga lingkungan dong yang penting ya. Oke, terima kasih Rebecca. Kita lanjut ke pemenang selanjutnya. Ini pemenang karya tulis SMA ya. Tadi SMP, sekarang SMA. Oke, Syaidah Fatimah Azahra dengan karya tulis Lahan Gambut Superhero yang Terlupakan. Waduh, agak judulnya agak clickbait tapi menarik ya. Banget. Menarik banget nih. Pak Karli sama Bu Desi ada pertanyaan sama Zahra nih, panggilannya Zahra ya. Iya Kak. Zahra Zahra tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Malang. Malang. Waduh, jauh ya. Bisa sih Zahra di Malang bisa tertarik dengan gambut loh. Apa sih yang membuat Anda mikir ini kok penting untuk digali gitu? Sebenarnya secara pribadi saya sendiri belum pernah ke lahan gambut ya, tapi menurut saya nggak perlu pergi ke lokasinya terlebih dahulu untuk mulai sadar akan sesuatu yang mulai terancam gitu. Wow. Hebat. Keren. Ya, apa yang informasi apa yang Zahra dapatkan sehingga tadi sekali lagi akhirnya Zahra bilang aku milih gambut aja lah gitu. Informasi apa Lahan gambut itu saya baru tahu beberapa waktu yang lalu kalau dia itu ternyata peran untuk menyimpan karbonnya lebih besar daripada pepohonan biasa. Dan itu yang menurut saya merupakan motivasi buat menuliskan ini, karena ternyata masih belum banyak orang yang menyadari bahwa lahan gambut itu adalah aset penting bagi dunia gitu. Baik. Juga sumber keanekaragaman hayati luar biasa itu. Betul. Kita kalau tropik itu nomor 1 loh Zahra di dunia. betul. Iya, luar biasa. Keren ya. Udah SMA kepikirannya gambut ya. Padahal belum pernah ke gambut sama sekali loh. Oke. Kalau Bu Desi nih boleh dong nanya. Ya, sebetulnya sih pada saat kemarin membuat ini ada masalah nggak sih? Ada kendala apa nggak pada saat kamu mulai mau menuliskannya itu? Mungkin kendalanya itu lebih ke saya belum pernah ke lahan gambutnya sendiri ya. Oke, terus kamu dapat berarti informasinya kamu ambil dari mana tuh? Dari internet. Oke. Dunia dalam genggaman. Iya, benar. Siapa tahu nanti pas udah ketemu Zahra, udah ketemu Bu Desi sama Pak Karli, diajak nih ke lahan gambut untuk bisa survei langsung ya. Kurang mantap kalau belum pernah lihat gambut. Nah, tuh betul tuh. Oke. Mau nggak kalau diajak ke gambut? Di Kalimantan. Apa? Mau nggak kalau diajak ke Kalimantan lihat gambut? Oh, boleh. Oke, boleh. Seru nih. Jalannya. Oke. Nah, aku juga ada pertanyaan nih. Waktu proses penulisan tuh kamu menemukan hal-hal yang menarik nggak sih tentang gambut nih? Kan padahal kamu belum pernah nih ke lahan gambut ya. Jadi gini, saya tuh sebenarnya pertama kali mengetahui sebuah kemampuan unik tentang lahan gambut ini jauh sebelum saya proses penelitian buat penulisan ini. Jadi lahan gambut itu punya kemampuan unik mengawetkan yang mumpuni, bahkan sampai organ manusia itu bisa terawetkan dengan sempurna. Saya tahu ini tuh dari film detektif. Jadi ada mayat yang udah meninggal selama 5 tahun tuh bisa diangkat dengan keadaan utuh dari dalam rawa gambut. Nah, dari proses penulisan saya tuh nemuin kalau lahan gambut itu ternyata lebih bisa mengawet, tapi dia itu juga merupakan saksi evolusi dunia selama puluhan ribu tahun lamanya dengan berbagai penemuan lampau yang ditemukan dari dalam kedalaman lahan gambut itu. Kayak misalnya ada manusia rawa. Salah satu contohnya itu Tollenman dari Denmark yang sampai utuhnya peneliti itu menemukan kalau makanan terakhirnya sebelum meninggal ribuan tahun yang lalu itu bubur dengan sedikit ikan di dalam perutnya. Menurut saya itu penelitian yang menarik banget, dan bahwa lahan gambut itu merupakan sebuah lahan preservasi yang begitu baik untuk
untuk melihat masa lalu sejarah arkeologis itu benar-benar sesuatu yang perlu kita rawat sampai sekarang. Oke, berarti kamu tertarik ya sama sejarah atau arkeologis gitu ya? Sebenarnya nggak begitu, tapi saya jujur suka sejarah beberapa topiknya, bukan semua Nggak semua. untuk sejarah tapi beberapa topik. Zara IPA apa IPS nih? IPA Kak. Oh IPA, oh keren ya, udah bisa nulis kayak gini ya. Habis selesai SMA rencana mau kuliah di mana? Ambil fakultas apa? Kemungkinan di bagian saintek sih. Oh saintek, anak saintek banget ya berarti Zara nih ya. Keren. Oke, FMIPA ya berarti ya? Bukan, kemungkinan bagian komputer Kak. Oh, keren. Memang Fasilkom tuh zaman sekarang menjanjikan juga ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Zahra atas bincang-bincangnya nih, seru banget ya sama Pak Karli sama Bu Desi. Nah, abis ini kita bakalan ice breaking dulu nih. Oke, ice breaking dulu kita biar lebih luas lagi ya bincang-bincangnya. Nah, aku ada permainan nih, jadi this or that. Jadi this or that itu adalah aku memberikan suatu pilihan kepada Pak Karli dan Bu Desi. Nanti Bu Desi sama Pak Karli jawab aja salah satu, gitu. Terus kenapa Pak Karli sama Bu Desi jawab itu? Kalau sama nggak apa-apa dong ya? Nggak apa-apa. Berarti sehati dong, sefrekuensi ya. Oke. Kita mulai ya dari yang pertama nih. Pantai atau air terjun, Pak Karli dulu deh. Pantai. Kenapa nih pantai? Kenapa pantai? Udaranya bersih, enak, bisa olahraga. Betul. Pantai deh, keren. Aduh, pantai tuh emang suara ombaknya aja menyegarkan gitu refreshing kan ya. Berarti sering ke pantai apa aja nih kalau boleh tahu Bu Desi sama Pak Karli? Wah, daerahnya Anyer. Yang pasti terdekat Bali, ya Jabodetabek. Sumba, udah deh, itu udah keren deh semua deh. Oke, paling indah yang mana nih? Ya, kalau saya semuanya indah di Indonesia. Semua di Indonesia tuh indah ya. Oke, lanjut. Tersesat 1 minggu di hutan atau terdampar 3 hari di laut? Di hutan. Waduh, dari tadi sefrekuensi ya, jawabannya sama ya. Oke, kenapa nih? Iya, jelas bisa bertahan lebih lama. Betul. Oke, bisa berburu dan meramu ya. Oke. Olahraga di pesisir pantai atau olahraga di taman? Di taman lah, bisa sambil refreshing. Refreshing ya, lihat-lihat gitu. Ya Pak Karli ya, lihat-lihat ya Pak Karli kalau di taman. Ada pedagang asongan ya, jual tripod gitu ya. Oke. Pulau Komodo atau Pulau Sumba? Komodo. Saya Sumba. Nah, baru kali ini beda nih Pak. Aduh, kenapa nih Bu Desi Sumba? Masih dekat ya Pak ya? Ya Sumba pastinya dia memang pemandangannya sangat indah, masih terjaga sekali di sana, itu luar biasa. Oke, kalau Pak Karli gimana? Ya, karena saya beberapa kali ke Komodo gitu ya, tahu persis itu ininya luar biasa itu. Oke. Nah, yang terakhir nih, main arum jeram atau main para layang? Para layang Aku yang jawab. Oh iya udah biar beda deh Pak, biar beda. Kenapa arum jeram nih Bapak? Wah, Seru banget ya. Adrenalin ya Pak kalau arum jeram ya. Aduh, kalau aku main arum jeram takut tenggelam. Nggak bisa berenang ya, nggak bisa berenang. Bisa sih, cuman kan deres banget ya arusnya. Kalau Ibu kenapa nih? Para layang itu sepertinya kita bisa memandang seluruh dunia itu dari berbagai ini ya. Seru banget sih, tapi aku takut ketinggian. Jadi kamu maunya apa? Aduh, bingung ya. Aku lihat aja badan di atas. Gitu kita lihat dada-dada nanti. Dada-dada aja, ikut foto aja kayak gitu ya. Oke. Karena kita udah luas banget nih bincang-bincangnya, mungkin ya kita lanjut ke bincang-bincang juga nih sama pemenang-pemenang lomba. Yang pertama video sinematik dulu kali ya, karena Pak Karli sebagai jurinya nih waktu itu. Oke, di sini ada Ari Wibowo ya, video sinematik. Hadir. Oke, kalau Bapak Karli atau Bu Desi ada pertanyaan gak nih soal video sinematik ini? Jurinya jurinya yang nanya. Ya kembali saya waktu sudah juga sih, tapi hanya memastikan lagi lah, Mas Ari kok bisa waktu tertarik dengan gambar-gambar itu kenapa gitu? Kalau dari saya pribadi itu saya emang latar belakangnya emang dari daerah Sumatera ya, yang notabene itu hutannya ya kayak gitulah,
hutannya itu habis dibabat buat industri. Jadi Oh iya. sebenarnya saya tuh prihatin ya, karena emang kok di daerah saya habis gitu, dan emang ya habis diganti sama sawit sama karet gitu. Dan jadi terus saya di sini, wah menarik nih, kayak ada penjagaan lahan hutan, dan terus kan saya kuliahnya di Jogja, dan di Jogja ini ternyata ada role model hutan pendidikan, dan sangat bagus sekali contohnya, yaitu Hutan Wanagama UGM itu. Terima kasih. Oke. Ari Wibowo nih kalau boleh tahu di Sumatera mana nih? Pasti kan Pak Karli sama Bu Desi penasaran nih, di mana gitu hutannya yang terbabat habis gitu. Kalau saya itu di Sumatera Selatan, tepatnya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oh, Oki ya, Ogan Kalau- Komering ya. Ilir. Oke. Ya, oke. Aku dari Palembang, aku kayak rada tahu sih. Langsung Oke. nyambung ya. Langsung nyambung. Soalnya pernah juga lewat situ. Kalau mudik kan selalu lewat situ ya. Oh, Kalau iya. lewat Oki dulu. Oke, aku mau nanya juga nih, kamu nih ngambil footage-nya tuh dari mana? Apakah dari internet kah atau kamu terjun langsung untuk syuting, untuk rekaman atau gimana nih? Jadi waktu itu ada kakak tingkat, dan kakak tingkat itu masuk ke apa ya, kayak relawan yang bantuin buat pembibitan di hutan Wanagama. Jadi dia masuk timnya itu, dan juga dia mengambil beberapa footage, dan juga waktu itu kami melobi sama pengurus Wanagama bagaimana kalau kami turut membantu mengenalkan Wanagama dengan ikut lomba video dari KLHK. Karena waktu itu emang sebenarnya sempat pesimis ya, karena emang di sana itu lockdown. Kami sebenarnya pengen ngambil sendiri footage-nya, cuman karena lockdown, dan juga waktu itu benar-benar sangat ini ya, masih takut ya gitu ya. Kami juga takut, kami jadi yang bawa virus, dan juga kami dari sananya juga mungkin takut kalau ada pendatang gitu. Jadi ya akhirnya alhamdulillah dari pengurusnya itu ada stok footage lama, dan juga ada dari kakak tingkat yang udah lulus itu ada juga filenya gitu Mbak. Jadi saya compile, terus saya edit. Oke, jadi yang ngambil footage-nya kakak tingkat ya? Kakak tingkat yang Iya. lagi bertugas di sana. Oke. Nah, pas proses editing mungkin atau proses-proses lainnya atau pasca produksi lah, itu ada kendala nggak sih terkait itu? Ari sama Niam boleh? Reniam bisa. Halo, masuk ya. Kalau mungkin bukan kendala sih, lebih ke tantangan untuk ini ya, menampilkan video tersebut loh. Kan ini kan juga ceritanya kan mulai dari cerita awalnya Wanagama yang lahan kosong itu, yang masih gersang gitu, terus kemudian sekarang udah hijau. Nah, gimana kita bisa memberikan apa? Ketika orang melihat, menonton itu, merasakan bahwa oh ternyata itu hutan itu bisa direstorasi, itu bisa dihijaukan kembali gitu, dengan semangat bersama-sama kolaborasi antara beberapa stakeholder, akademisi, masyarakat, dan perusahaan untuk bersama-sama membangun Wanagama Gunung Kidul, dan sekarang bisa dinikmatin oleh masyarakat sekitar gitu. Itu sih. Kalau untuk kendala secara teknisnya, tantangannya mungkin lebih ke device-nya ya, alat untuk editingnya ya, karena kan juga pakai Premiere Pro, pakai After Effects kan cukup lumayan berat ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih nih ya atas jawabannya. Nah, aku juga mau nanya nih ke Pak Karli sebagai juri video sinematik ya. Kenapa sih Pak Karli milih videonya Ari dan tim nih untuk jadi pemenang? Ya, karena pertama kan waktu itu kita minta harus sesuai dengan tema Hari Hidup. Ini menjawab gitu ya, menjawab tema Hari Hidup gitu. Yang kedua tadi disampaikan Niam tuh bagus tuh, jadi dia menata itu bagaimana menggiring orang gitu ya, bahwa penonton itu bisa mengikuti alur cerita lah gitu. Betul. Dari yang mulainya itu tadi terkikis gitu ya, kosong sampai hijau lah gitu. Nah ini jadi saya apresiasi bahwa ini adik-adik ini luar biasa lah gitu. Jadi masih muda, jiwanya sudah tadi bagaimana bisa menyelamatkan bumi Indonesia berdasarkan pengalaman Arif ya di Sumatera gitu. Ternyata di Jawa ada lahan yang bisa dijadikan model untuk menggugah orang bisa memperbaiki
Ini luar biasa. Keren, Waduh, Topda. keren Ari and Tim ya. Oke, terima kasih banyak Ari and Tim. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Kalau misalkan KLHK ada lomba video sinematik lagi, boleh dong ikut lagi. Siapa tahu bisa menang lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke lomba desain pemulihan lingkungan nih. Boleh dong sapa-sapa kita dulu nih, pemenang lomba desain pemulihan lingkungan. Ada Anelka dan Davin ya. Ini virtual background-nya udah karya dia mungkin ya. Keren banget nih. Tapi kan nggak ada lagi virtual background sih. Aduh, ya benar. Nah, Davin dan Anelka ini merupakan pemenang lomba desain pemulihan lahan ya, untuk kategori pemulihan lahan. Oke, bisa dijelasin nih mungkin, atau kesan pesannya apa nih? Udah menang lomba kan? Iya, jadi kalau di jurusan aku di Rekayasa Kehutanan, itu emang outputnya kita tugas akhirnya buat sidang itu emang perancangan. Nah, ini pengalaman pertama aku buat perancangan sebenarnya. Buat perancangan yang benar-benar sampai ada aspek ekologi, ada aspek ekonomi, sosial, itu benar-benar ini baru pertama kali. Terus sebenarnya nggak nyangka, karena ini pertama buat saya, sama buat Anelka, sama buat Fikri juga, yang pertama kita ikutin. Awalnya tuh gara-gara saya sama Fikri lagi ada kerjaan, kemudian lagi istirahat, nungguin sholat asar, dosen saya nyapa, Fikri sama Davin, kamu ikut lomba ini. Terus kita kan awalnya nggak tahu itu lombanya apa. Terus kita cek Instagramnya Ditjen PPKL, ternyata ada pengumumannya di sana, dan ya udah, orang nggak maksudnya di sana kan nggak ada free entry kan ya buat daftar ikut lombanya. Akhirnya kita coba ikutin, dan kita ngajak teman-teman juga. Fikri ngajak temen yang di sebenarnya di jurusan sipil kan, jadi siapa tahu soal pembangunan berkelanjutan, kayak soal konstruksi, etc. Dan kebetulan memang tahu kan, dan itu beruntung banget. Dan akhirnya setelah kita coba merancang, ya lumayan juga ternyata hasilnya gitu. Maksudnya tidak seburuk yang kita pikirkan awalnya, karena waktu ngeliat daftar pesertanya kan anak-anak arsitektur lanskap tuh kita sempat panik sebenarnya. Kita nggak nguasain banget soal software-software-nya, kita belajar dari nol buat ngerjain software segala macam. Gitu sih. Atau mungkin ada tanggapan lain? Ya mungkin kalau untuk kesan-pesannya ya dari lomba kemarin itu sebenarnya memang sangat berkesan bagi kami, dan sebenarnya dari yang saya ambil pelajaran dari lomba kemarin itu adanya kolaborasi gitu dari saya dan juga teman-teman satu tim saya untuk bagaimana menghasilkan sebuah produk atau hasil perencanaan dan perancangan itu dari satu bidang aja, karena mungkin multidisiplin gitu. Dari saya yang backgroundnya adalah teknik sipil, dan juga Davin kan dari kehutanan, rekayasa kehutanan, dan juga Natal dan Fikri juga sekarang di S2 Biomanajemen. Nah, jadi itu mungkin sebuah keuntungan gitu bagi tim kami dari multidisiplin seperti itu, bisa menghasilkan buah pikiran yang akhirnya alhamdulillah bisa menjadi juara gitu mungkin. Oke, menarik banget ya Bu. Nah, Bu Desi ini ada tanggapan nggak nih? Kenapa sih Bu Desi memilih Davin dan Anelka nih sebagai pemenang lomba desain pemulihan lingkungan kategori pemulihan lahan ya? Oke, halo, ketemu lagi ya. Mungkin saya waktu itu jadi juri, pertanyaannya juga agak ini ya. Jadi memang ternyata latar belakangnya berbeda-beda, ada sipil, ada kehutanan ya. Malah arsitek lanskapnya nggak ada nih di sini. Jadi nanti besok-besok cari temennya lebih luas lagi, karena memang pekerjaan itu pasti akan ada kolaborasi dari berbagai keilmuan ya. Dan semoga, kalau saya mengapa memilih mereka, karena mereka bisa membuat sebuah
cerita gitu ya, cerita pemulihannya ini utuh gitu. Jadi saling berhubungan dan pastinya mereka sangat menjaga kualitas dari lingkungan yang direncanakan. Nah, itu sebetulnya yang dan mereka percaya diri banget gitu. Pede, jadi keren. Pede nomor satu ya. Pede nomor satu, betul. Sukses ya, selamat. Oke, sukses terus buat Davin dan Anelka nih. Siapa tahu kalau misalkan ada lagi ya nih lomba desain pemulihan lingkungan, boleh nih join lagi. Mungkin sama teman-teman yang dengan ide-ide yang lebih menarik. Dan juga teman-teman mungkin ada teman-teman dari arsitektur juga. Oke. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pemenang lomba desain pemulihan lingkungan kategori pemberdayaan masyarakat nih. Oke, udah keluar semua nih orang-orangnya nih, udah tampil semua nih. Saya wajah-wajahnya. Waduh. Aduh, oke. Nah, kalau Bu Desi sendiri nih kenapa milih tim Abimantrana nih sebagai pemenang lomba? Oke, yang pasti mereka bisa menyampaikan ide gagasannya itu ya. Jadi bagaimana mereka bisa melibatkan masyarakat untuk pemberdayaan ya. Kemarin saya seneng banget tuh ngelihat mereka presentasinya tuh wah seru banget deh, pede banget. Pede banget ya. Dan ternyata seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak muda. Keren banget. Oke, kalau Pak Karli gimana nih tanggapannya? Ya tadi saya lihat ini apa yang jiwa orang-orang muda begini tuh udah senang ya Pak. Senang. Artinya adalah yang ngurusin cita kita masih banyak menjaga itu ya lingkungannya. Betul, jadi luar biasa. Mantap. Nah, ada pertanyaan nggak nih Pak Karli sama Bu Desi seputar tim Abimantrana? Iya, saya tidak tahu persis ini kemarin objeknya ya, tapi tadi saya menangkap karena itu pemberdayaan masyarakat. Memang kita itu kan masalah ya, banyak sekali daerah-daerah yang rusak akibat tambang macam-macam ditinggalkan. Jadi tentu ini bagaimana ini bisa dipulih, tapi ini juga bisa menjadi objek masyarakat tempat untuk menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Jadi itu yang di ini saya gitu ya. Apa begitu? Saya nggak tahu, Bu Desi mungkin bisa bantu gitu ya. Ya, mungkin kemarin ini mereka memang bisa menyampaikan sebetulnya manfaat ya, melibatkan masyarakat ya kemarin ya gitu ya. Nah, melanjutkan saja sebetulnya setelah kalian membuat ini ada nggak sesuatu mungkin rasa gitu Pak, perasaan yang baru dari mereka bahwa ternyata untuk menjaga lingkungan itu keberadaan masyarakat itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, itu gimana tuh kalau dari kalian nih? Sebenarnya saya mau izin jawab. Sebenarnya perlu diketahui juga bahwa karena kita ini mendesain untuk masyarakat, maka nantinya itu akan yang menjaga itu masyarakat. Masyarakat itu merasa memiliki gitu akhirnya dengan cara seperti itu. Dan kedepannya ya dengan melibatkan mereka, setidaknya mereka merasa oh itu punya aku loh, itu aku yang desain nih bareng ini, masa aku mau rusak kayak gitu. Jadi kita membangun rasa kayak gitulah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses desainnya gitu. Oke, bagus sekali. Bagus sekali ya nih tim Abimantrana nih. Aku juga ada pertanyaan nih. Kalian kan satu kampus, tapi tadi pas kita tanya-tanya ya backgroundnya tinggal di mana, itu beda-beda lokasinya. Dan pada saat ini kan lagi pandemi juga ya. Gimana bagaimana di tim kalian tuh yakin untuk ikut serta dalam lomba ini? Mungkin saya izin menjawab, selagi ada kesempatan nih untuk mengembangkan diri, untuk mendapatkan pengalaman baru, kenapa tidak? Jadi sehingga meskipun ada kendala terhalang beda tempat tinggal di zaman modern ini, banyak nih teknologi seperti platform Zoom, Google Meet, ataupun lainnya yang bisa membantu kami untuk melaksanakan diskusi. Oke. Nah, aku mau nanya juga nih terakhir nih, apa sih dari tim kalian nih harapan yang bisa kalian kasih kepada pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat kali ya? Harapan apa sih yang akan kalian harapkan dari ikut lomba ini? Mungkin harapannya dari kami itu ide kami tentunya bisa terrealisasikan ya. Kemudian kami juga berharap nanti bisa memperdalam itu ilmunya dan intinya bisa memberikan hal lebih untuk masyarakat. Dan juga
ingin memperbaiki lingkungan ke depan. Oke, nanti Bu Desi bisa di-provide ya Bu, ini hasil karyanya boleh ya. Oke, terima kasih banyak tim Abi Mantrana untuk bincang-bincangnya nih, insightful banget ya. Nah, abis ini kita bakalan ice breaking lagi nih, biar makin luas ya bincang-bincangnya. Tapi kali ini nggak sama Pak Karli sama Bu Desi aja, kita akan ajak peserta. Kita bisa nih. napas Pak, bentar Pak. Oke. Nanti alurnya aku tanyain dulu ya. Nih ada satu statement yang akan aku kasih untuk peserta, benar atau salah nih mereka harus jawab. Nanti aku akan lempar ke Pak Karli dan Bu Desi nih, benar atau salahnya nih. Oke, kita main dulu yuk. Yang pertama aku mau Davin deh, boleh Davin. Jawab ya benar atau salahnya. Oke. Siap Davin? Ya udah siap aja deh. Mau nggak mau siap ya. Mau nggak mau siap nggak siap harus siap. Oke, tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2021 adalah Reimagine, Recreate, Restore dan mengusung semangat restorasi ekosistem. Benar atau salah nih Davin? Benar. Benar apa salah nih Bapak Ibu? Betul. Oke, lanjut yang kedua ya, statement kedua. Tuan rumah Hari Lingkungan Hidup tahun 2021 itu di Pakistan. Pakistan adalah tuan rumah lingkungan hidup Hari Lingkungan Hidup tahun 2021. Benar atau salah nih Rebecca? Salah. Kalau Pak Karli sama Bu Desi gimana nih? Betul. Aduh, nggak apa-apa. Rebecca. Jadi tahu ya kalau misalkan Pakistan itu merupakan tuan rumah Hari Lingkungan Hidup tahun 2021. Oke, lanjut. Keberadaan capung bisa menjadi indikator kualitas air. Benar atau salah nih? Siapa ya? Anelka deh. Tadi kan cewek nih, sekarang cowok. Oke, benar atau salah nih Anelka? Capung. Kalau menurut aku salah karena setahu aku laba-laba. Kalau tahu Anelka laba-laba ya? Kalau tahu Pak Karli sama Bu Desi apa nih? Bener Japung. Gak apa-apa, jadi ilmu baru ya buat Anelka ya. Capung, jadi kalau banyak capungnya berarti indikator tuh di situ. Wah, berarti airnya bersih ya, jernih gitu. Oke, selanjutnya air limbah domestik adalah sumber air limbah utama yang mencemari air. Benar atau salah nih Nikmatul? Benar. Kalau menurut Pak Karli apa? Ya, betul. Oke, hebat nih Nikmatul nih. Oke, yang terakhir, beralih kepada transportasi publik adalah cara tepat untuk mengurangi polusi udara. Udah ini mah gampang banget ya, harusnya bisa di semua orang bisa jawab. Kayaknya jawabnya bareng-bareng aja jadi kayaknya. Jawabnya bareng-bareng boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Mungkin kalau karena nanti bakal tabrak ya kalau suaranya. Rebecca. Kenapa Rebecca? Belum dapat giliran. Aduh, tadi kan udah Pak, tapi salah. Oh, salah ya? Oh, oke. Mungkin kalau benar raise hand, kalau salah thumbs up aja kali ya. Oke, boleh. Gimana nih? Benar atau salah nih? Beralih ke transportasi publik adalah cara tepat mengurangi polusi udara. Kalau benar raise hand, kalau salah thumbs up. Fatimah nih bolak-balik Surabaya Bandung nih. Waduh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang jawab benar. Benar semua tuh. Benar semua. Oh, ada yang thumbs up, ada yang salah tuh. Ada yang thumbs up. Itu salah mencet ya. Oke. Ari Wibowo kenapa nih? Salah. Statementnya salah. Sebenarnya bukan cara yang tepat ya, tapi mungkin salah satu alternatif. Saya jawabnya salah, karena yang tepat itu ya itu harus menyeluruh gitu. Menyeluruhnya maksudnya gimana nih? Mengurangi jumlah kendaraan atau gimana? Enggak, cuman itu aja. Dari kementeriannya itu mungkin lebih dipertegas juga ya terkait peraturan-peraturan untuk restorasi. Terus kemudian dari masyarakatnya juga itu harus benar-benar punya rasa kepedulian terhadap hutan, karena emang hutan saat ini apalagi
masyarakat itu mudah gitu loh untuk misal diiming-imingin sama perusahaan, misal untuk dibeli lahannya, untuk digantikan tambang atau semacam itulah. Jadi menurut saya nggak cuman beralih ke transportasi, tapi secara menyeluruh itu dari berbagai stakeholder harusnya. Oke, terima kasih Ari. Kalau menurut Pak Harli sama Bu Desi gimana yang menanggapi statementnya Ari? Monggo Pak. Iya, betul, banyak ya kita itu misalnya bahan bakar yang rendah sulfur semacam-macamnya gitu ya. Kemudian pengetatan bahan baku mutu lingkungan begitu. Kemudian ya kalau bisa kita jalan kaki, kenapa sih harus naik mobil, naik kendaraan gitu. Jauh dikit naik sepeda lah gitu. Jadi seperti itu habit. Jadi kebiasaan itu juga perilaku harus diubah begitu ya. Betul, taman kota, hutan kota segala macam itu harus eco driving, car free day itu semuanya langkah-langkah untuk menuju ke sana gitu. Good, terima kasih. Terima kasih. Nah, karena kita sudah ice breaking nih, kita udah lumayan bonding ya peserta sama Pak Harli sama Bu Desi ya. Nah, saatnya kita closing statement. Oke. Boleh Bu Desi selaku dosen Arsitektur Landscape Institut Sains dan Teknologi Nasional dan Ketua Forum Pendidikan Arsitektur Landscape Indonesia atau FPAI, boleh dong untuk closing statement nih terkait dengan acara ini? Oke, pertama saya pastinya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya nih untuk generasi muda yang sudah ikut serta ya dalam kegiatan seperti ini dan peduli terhadap lingkungannya. Karena kita tahu nih sama-sama semakin beragamnya dan semakin intensifnya permasalahan lingkungan sebetulnya ya. Itu kepedulian masyarakat ini terutama generasi muda ini untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya itu sangat diperlukan. Dimulai dari kepedulian terhadap hidup yang sehat tadi ya, berkualitas, maka akan membentuk kebiasaan baru dan memberi dampak terhadap keberlangsungan bumi di masa yang akan datang. Nah, bisa saja seperti tadi mungkin sudah banyak juga ya disampaikan bahwa dimulailah dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari sekarang, dimulai dari diri kita sendiri seperti mengurangi penggunaan plastik atau mulai berjalan kaki, menggunakan sepeda dan lain sebagainya. Maka sebetulnya itulah yang diharapkan dengan kegiatan seperti ini, generasi muda dapat berperan dalam memberikan manfaat untuk ke pelestarian lingkungannya. Mungkin itu dari saya. Oke, menarik banget ya dan insightful sekali ya Ibu Desi. Nah, lanjut ke Pak Harli nih selaku tenaga ahli Menteri bidang pemeliharaan lingkungan dan juga juri video sinematik nih. Boleh dong mengenai closing statementnya Bapak, boleh deh? Ya, jujur saya bangga ya, bangga dengan keterlibatan adik-adik semua di sini, untuk tadi bagaimana bisa menyampaikan ide, bahkan tadi sampai ke model. Jadi ini luar biasa gitu ya. Jadi artinya siapa lagi kalau bukan teman-teman semua, adik-adik semua begitu. Ya. Saya sudah pensiun 1 April yang lalu. Anda yang bertanggung jawab ke depan gitu ya. Jadi sekali lagi saya sangat bangga, gali terus keluar ide ini, sumbangkan untuk untuk orang banyak. Karena mengelola lingkungan itu untuk kepentingan orang banyak gitu. Good, set selalu. Top, sukses selalu ya untuk peserta pemenang lomba nih. Oke, menarik banget ya cerita-cerita dari anak-anak muda berprestasi dan peduli lingkungan ini ya Ibu, Bapak. Background story-nya tuh benar-benar unik banget. Kita juga bincang-bincang tadi ada yang di satu kampus tapi beda lokasi nih. Oke, nah nggak kerasa juga ya udah 30 menit Bapak Ibu ya, untuk berbincang-bincang juga sih sama anak-anak muda yang berprestasi. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada Pak Harli, kepada Bu Desi atas waktunya untuk bisa berbincang-bincang santai dengan aku. Jangan kapok-kapok kayak Ibu, Bapak. Oke, terima kasih juga untuk peserta teman-teman pemenang lomba Hari Lingkungan Hidup 2021 yang udah berpartisipasi, berkreasi, serta mengambil bagian untuk melestarikan lingkungan nih. Makasih juga yang udah mau datang dan udah mau nonton di podcast Keliling Bumi. Udah saatnya aku Rista pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Follow sosial media Ditjen PPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di YouTube channel dan Spotify Ditjen PPKL ya. Sampai jumpa sobat.